Baiklah, materi yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan kepada saya sendiri, yaitu tentang pengertian penelitian tindakan kelas. Nah, di sini penelitian ini yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya classroom action research, yang berarti penelitian ini yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri dengan melalui refleksi diri, dan juga ada tujuan, yaitu memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar siswa itu menjadi semakin meningkat. Nah, kemudian PTK ini secara sistematis dibagi menjadi tiga kata. Yang pertama yaitu ada penelitian, tindakan, dan kelas. Nah, yang penelitian ini adalah kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan data dengan tujuan meningkatkan suatu mutu. Nah, yang tindakan ini yaitu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan yang kelas ini adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima pelajaran dari guru yang sama. Baiklah, pengertian penelitian tindakan kelas ini yang akan dilanjutkan oleh Saudari Dewi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Itu ada penelitian tindak kelas atau PTK. Itu adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelaksanaan pembelajaran di kelasnya. Nah, biasanya demikian PTK ini berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas dan dilakukan pada situasi yang sebenarnya atau pada situasi alami. Hal ini berarti bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kegiatan yang sengaja dirancang untuk dilakukan oleh siswa dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu tujuan PTK ini adalah memperbaiki kualitas proses pembelajaran, maka kegiatan yang dilakukan haruslah berupa tindakan yang diyakini lebih baik dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang diberikan kepada siswa harus terlihat lebih efektif, efisien, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada permasalahan PTK yang sangat luas. Nah, hal ini karena makna kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar bersama dalam waktu yang bersamaan. Nah, serta guru yang sedang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar tersebut. Dengan demikian, permasalahan yang dapat digarap melalui PTK ini diantara lain ada 8. Nah, yang pertama itu adalah ada masalah belajar siswa di sekolah. Seperti misalnya permasalahan pembelajaran di kelas, kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran, seperti miskonsepsi, mistrigrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada pengembangan profesionalisme guru. Nah, dalam rangka peningkatan mutu perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan hasil pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengelola dan pengendalian. Nah, misalnya pengenalan teknik modifikasi perilaku, teknik memotivasi, dan teknik pengembangan potensi diri. Yang keempat itu ada desain dan strategi pembelajaran di kelas. Misalnya masalah pengelola dan prosedur pembelajaran, implementasi dan inovasi penggunaan metode pembelajaran. Nah, misalnya penggantian metode mengajar tradisional dengan metode mengajar baru. Interaksi di dalam kelas, misalnya penggunaan strategi pengajaran yang didasarkan pada pendekatan tertentu. Selanjutnya yang kelima itu ada penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai pengembangan pola pikir ilmiah dalam diri siswa. Yang keenam itu ada alat bantu, media, dan sumber belajar. Misalnya penggunaan media perpustakaan dan sumber belajar dari dalam atau luar kelas. Nah, yang ketujuh itu ada sistem asesmen atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran seperti misalnya masalah evaluasi awal, hasil pembelajaran, pengembangan, instrumen, penelitian,
penelitian berbasis kompetensi atau penggunaan alat, dan yang terakhir itu ada metode evaluasi tertentu. Selanjutnya, yang ke-8 itu ada masalah kurikulum. Nah, misalnya implementasi KBK, urutan penyajian materi pokok, interaksi antara guru dengan siswa, interaksi antara siswa dengan materi pelajaran, dan interaksi antara siswa dengan lingkungan belajarnya. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspasari, NIM 1959 1047 dari lokal PGMI Nambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Sebenarnya, penelitian dapat dilakukan tanpa tindakan, tetapi penelitian semacam ini tidak termasuk ke dalam penelitian tindakan kelas. Kenapa demikian? Karena penelitian semacam ini sering juga disebut dengan istilah penelitian kelas. Contohnya seperti apa? Misal, guru melakukan sebuah penelitian di dalam kelas, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi penelitian itu dilakukan tanpa tindakan-tindakan tertentu, maka penelitian tersebut bukan termasuk ke dalam penelitian tindakan kelas. Nah, tapi sebaliknya, jika guru melakukan penelitian tindakan kelas disertai dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien dan proses pembelajaran menjadi lebih baik, maka penelitian tersebut termasuk ke dalam penelitian tindakan kelas. Adapun karakteristik dari penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, yaitu masalah berasal dari guru. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperbaiki pembelajaran. Dan yang ketiga, metode utamanya adalah refleksi diri dengan tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian. Nah, kemudian yang keempat, yaitu fokus penelitian ini yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu guru bertindak sebagai peneliti, kemudian sebagai pengajar. Nah, dari penjelasan materi di atas, jadi PTK ini memiliki karakteristik yang relevan agak berbeda dengan jenis-jenis penelitian yang lainnya. Karena PTK ini memiliki prinsip, yaitu salah satunya adalah tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Devi Purnami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan antar guru dan dosen merupakan salah satu ciri khas PTK atau peneliti tindakan kelas. Sebagai peneliti yang bersifat kolaboratif, harus secara jelas diketahui peran dan tugas guru dengan peneliti. Di sini, kedudukan peneliti setara dengan guru, yang berarti masing-masing mempunyai peran tanggung jawab yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Dalam hal ini, guru berperan sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi pembelajaran. Guru profesional seharusnya mampu mengajar sekaligus meneliti. Untuk itu, guru harus mampu melakukan pengamatan diri secara objektif agar kelemahan yang terjadi dapat terlihat dengan wajar. Di antaranya, 1. Mengkaji atau meneliti sendiri praktik pembelajarannya. Yang kedua, melakukan PTK dengan tanpa mengganggu tugasnya. Ketiga, mengkaji permasalahan yang dialami dan sangat dipahami. Keempat, melakukan kegiatan guru mengembangkan profesionalnya. PTK yang dilakukan oleh guru tanpa kolaborasi dengan peneliti mempunyai kelemahan di antaranya. 1. Penguasaan teori dan teknik-teknik dasar peneliti. Kedua,
Guru pada umumnya tidak memiliki waktu untuk melakukan penelitian sehubungan dengan padatnya kegiatan pengajar yang akibat dan kurangnya mengenai dasar-dasar penelitian hasil PTK. Peneliti tindakan kelas menjadi kurang memahami kriteria validitas metodologi ilmu.